Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maryam seorang wanita suci yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama. Hidupnya menjadi berubah total ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hamil, padahal ia tidak disentuh oleh siapapun. Ia kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Al-Masih putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Maryam sehingga ia bisa hamil? Berikut ini kisahnya. Maryam telah diwakafkan oleh ibunya untuk mengabdi kepada rumah peribadatan. Maryam kemudian tumbuh dewasa dan menjadi seorang wanita yang salehah. Ia telah berketetapan hati tidak akan menikah. Ia ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama. Ketika imam besar Yahudi saat itu membuat perintah umum bahwa semua gadis penghuni rumah peribadatan yang telah mencapai umur 14 tahun harus pulang ke rumah masing-masing. Mereka semua menaati perintah itu, tetapi Maryam menolaknya. Ia beralasan bahwa ia dan orang tuanya telah menyerahkannya untuk berbakti kepada Allah. Maryam telah bersumpah untuk tetap menggadis bagi Tuhan, dan beliau telah memutuskan tidak akan melanggar sumpah itu, sehingga beliau tidak pulang ke rumah dan tetap tinggal di rumah peribadatan. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai perantara terjadinya suatu perubahan besar bagi Bani Israel. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat-malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan mensucikan engkau, dan telah memilih engkau di atas wanita-wanita semesta alam. Al-Imran ayat 42. Mengenai ayat ini telah dijelaskan di video sebelumnya bahwa Maryam telah dipilih oleh Allah bukan berarti ia sebagai wanita terbaik di seluruh dunia dan sepanjang masa. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah ia sebagai wanita terbaik dan terpilih di masanya dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam untuk apa? Anugerah apa yang Allah taala berikan kepada Maryam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ketika berkata malaikat-malaikat, Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang dekat kepada Allah. Al-Imran ayat 45. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gaib kepada Maryam bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Kabar akan mendapatkan anak itu menggembirakan sekaligus membingungkan Maryam. Bukan saja belum bersuami, tetapi telah direncanakan untuk tetap tak bersuami seumur hidupnya. Setelah diwakafkan untuk berbakti di rumah peribadatan, Maryam tidak dapat kawin sesuai dengan sumpahnya untuk hidup tak bersuami. Mendapat kabar gaib itu, Maryam pun terkejut. Katanya, Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mempunyai anak laki-laki padahal belum pernah aku disentuh seorang laki-laki? Jika Maryam terpaksa harus kawin dan mendapatkan anak secara wajar, maka tiada alasan baginya untuk terperanjat ketika kelahiran seorang anak dikabarkan kepadanya oleh malaikat dalam suatu kasar. Maryam mendapat kabar gaib bahwa ia akan hamil dan melahirkan sementara ia belum disentuh laki-laki. Dia berfirman, demikianlah kekuasaan Allah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia memutuskan sesuatu hal, maka dia berfirman tentang itu. Jadilah, maka jadilah itu. Bagaimana Maryam mendapat kabar bahwa dirinya hamil? Seorang malaikat datang kepada Maryam berwujud seorang laki-laki menyampaikan kepada beliau amanat ilahi mengenai kehamilannya. Maka ia membuat di antara mereka tabir, lalu kami utus kepadanya malaikat kami, maka ia nampak kepadanya berupa manusia sempurna. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kabar suka dari Allah mengenai kelahiran seorang putra agung itu tidak disampaikan kepada Maryam berupa kata-kata yang diucapkan dan ia dapat mendengarnya, melainkan berupa mimpi atau kasar.
Jadi bukanlah suatu ruh yang masuk ke dalam badan Maryam, melainkan hanya seorang malaikat dalam wujud seorang laki-laki dan nampak kepadanya dalam kasaf. Apa yang dilihat Maryam hanya sebuah kasaf. Ketika Maryam melihat malaikat itu sedang berdiri di hadapannya berupa seorang laki-laki, maka sebagai seorang wanita solehah, Maryam terperanjat dan menjadi bingung. Wajar jika kemudian ia mohon perlindungan ilahi terhadap wujud malaikat itu. Maryam berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah dari engkau, jika engkau bertakwa." Malaikat menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan dari Tuhan engkau, supaya aku memberikan menurut wahyu kepada engkau, seorang anak laki-laki suci." Malaikat itu hanya utusan, mengemban amanat Allah. Dia tidak datang untuk memberi Maryam seorang anak, tetapi hanya membawa kabar suka mengenai kelahiran seorang anak. Tugas seorang malaikat hanya terbatas pada penyampaian kehendak dan keputusan Allah semata. Saat kabar gaib itu disampaikan kepada Maryam, saat itu ia menjadi heran dan dicekam rasa takut. Apakah benar Allah akan memperlihatkan mukjizat semacam itu dan menganugerahkannya seorang anak, padahal ia seorang dara? Maryam berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak ada seorang manusia menyentuhku dan aku tidak berzina?" Ya malaikat berkata, "Demikianlah Tuhan engkau berfirman, itu mudah bagiku dan supaya kami menjadikan dia suatu tanda bagi manusia dan suatu rahmat dari kami, dan hal itu adalah perkara yang telah diputuskan." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan seorang anak tanpa bapa akan dilahirkan Maryam, dan keputusan ini tidak dapat dicabut kembali. Kelahiran Isa tanpa bapa merupakan keputusan Allah. Banyak fakta yang dijelaskan oleh Al-Quran mengenai Maryam dan tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu, fakta-fakta itu dibicarakan dalam Quran sebagai hal-hal yang gaib. Yang demikian itu sebagian dari kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan panah-panah mereka untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan tidak pula engkau bersama mereka ketika mereka berbantah. Maryam telah menjadi hamil, padahal ia sedang hidup mewakafkan diri dan tinggal di tempat peribadatan. Para imam atau rabi menjadi resah ketika mereka mengetahui kenyataan yang mengejutkan itu. Mereka khawatir jangan-jangan telah terjadi perbuatan tak senonoh dan perselisihan pun terjadi di antara mereka sendiri. Lalu mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa harus mengurus Maryam dan mengatur pernikahannya dengan seseorang. Seseorang bernama Yusuf, seorang tukang kayu, seperti disebut dalam Injil, dianggap cocok untuk menjadi suaminya. Dibujuknya ia agar menerima keadaan yang kisruh itu. Tentu saja semuanya itu dilakukan secara rahasia, dan dengan demikian hal itu merupakan sesuatu yang gaib dan telah disingkapkan oleh Al-Quran. Jadi pernikahan Maryam dengan Yusuf itu bertentangan dengan sumpah Maryam dan berlawanan dengan hasratnya sendiri. Tetapi Maryam terpaksa oleh keadaan untuk kawin. Ketika ia menyadari bahwa ia telah mengandung, para imam terpaksa harus mengatur pernikahannya untuk menghindarkan kehebohan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri bersamanya ke suatu tempat yang jauh. Yang dimaksud dengan tempat yang jauh adalah Bethlehem, yang letaknya kurang lebih 70 mil sebelah selatan Nazaret. Kesanalah Yusuf membawa Maryam beberapa waktu sebelum melahirkan. Seperti apa dan bagaimana peristiwa Maryam akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihissalam, silahkan simak kelanjutan kisahnya di video berikutnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.